Hai para Nige user dan kaum ibu yang titiknya kecil. Judul anime harusnya bisa mencangkup semua cerita anime dari awal sampai akhir. Ya, anggap saja judul adalah sebuah kalimat atau kata yang bisa jadi kesimpulan dari cerita anime tersebut. Bahkan tidak hanya anime, video YouTube gua aja ini merupakan kesimpulan atau isi dari video tersebut. Nah, kalau anime contohnya ada Dragon Ball. Walaupun diselingi dengan pertarungan Goku dan monster-monster aneh, tapi dari awal Dragon Ball jadul sampai cerita akhir di Dragon Ball Super tetap saja berujung ke ending di mana Dragon Ball menjadi solusinya. Judul Naruto tentu menjadi sebuah kisah kehidupan Naruto dari awal sampai dewasa, bahkan sampai menikah. Cuma pas Naruto jadi Hokage malah nggak ada, malah ada di cerita anak tolol yang kena tumor dewa. Bahkan One Piece yang belum tamat saja kita bisa simpulkan kalau One Piece adalah sebuah harta karun yang menjadi tujuan untuk para bajak laut. Karena itulah animenya berjudul One Piece. Attack on Titan juga ceritanya tentang manusia yang melakukan penyerangan terhadap Titan atau raksasa. Bahkan setelah Titan udah habis pun judulnya ini masih relate karena para karakter-karakternya ini masih melakukan penyerangan terhadap Titan-Titan Rambling Eren. Masih relate lah ya. Tapi kali ini gua mau bahas hal-hal anime yang bisa saja merubah judul anime tersebut. Urusan judul berubah atau tidak itu bukan urusan gua. Tapi jika cerita anime ini masih lanjut ketika hal-hal yang gua sebutkan ini terjadi, maka judul anime ini sudah tidak bisa mencangkup semua cerita anime ini coy. Apa sajakah hal-hal di dalam anime ini yang bisa merusak judul anime tersebut? Tanpa basa-basi, Shinobi no Machirai wa Waru. Komi-san sudah bisa berkomunikasi dari anime Komi-san Chomyu Soudes. Kenapa gue bilang seandainya Komi ini sudah bisa bicara akan mengubah judul animenya? Karena memang masalah utama anime ini adalah di karakter si Komi yang sering panik sendiri jika diajak berkomunikasi. Dan judul anime Komi-san sendiri adalah Chomyu Soudes atau artinya Komi tidak bisa berkomunikasi. Walaupun si Komi ini menjadi siswi SMA yang paling cantik di sekolah dan terlihat seperti wanita yang kalem, tapi ternyata di balik kepribadiannya yang kalem, Komi ini mengalami sedikit masalah jika sedang berkomunikasi dengan seseorang. Nah, bahkan beberapa kejadian membuat Komi harus berkomunikasi melalui tulisan di papan tulis. Pokoknya dari sini si karakter utama ini akan mengajak Komi untuk mencari teman di sekolahnya dan membantunya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pertanyaan gua, seandainya si Komi ini sudah bisa bicara, apakah animenya akan tamat atau malah ceritanya masih bisa lanjut setelah Komi ini bisa berkomunikasi dengan baik? Lah, kalau udah bisa berkomunikasi dengan baik, nggak relate lagi dong bang dengan judulnya. Isagi Yoichi lulus dalam program Blue Lock, anime Blue Lock. Judul Blue Lock sendiri diambil dari sebuah pelatihan sepak bola yang ada di dalam anime ini bernama Blue Lock. Yang dimana tujuan dari Blue Lock ini adalah mencari striker yang hebat. Yap, semua pemainnya adalah striker coy. Sebenarnya ini adalah bola yang agak-agak ngaco. Udah timnya isinya striker semua, ditambah yang paling kocak ya, ada yang berkhianat. Bahkan pertandingannya jadi 12 versus 10. Itu gimana ceritanya anjing? Nah, dari pelatihan Blue Lock ini nanti akan dipilih pemain dengan 5 peringkat teratas yang akan mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala U20 yang akan diadakan 6 bulan lagi. Nah, dari sinilah pertanyaan gua muncul. Apa yang terjadi jika project Blue Lock ini selesai dan karakter utamanya berhasil masuk ke dalam tim nasional? Apakah judulnya akan masih Blue Lock? Atau mungkin nanti cerita Blue Lock akan beralih ke generasi-generasi striker baru yang akan diceritakan lagi dan ikut ke project Blue Lock ini? Karena Blue Lock sendiri itu adalah mengacu ke nama pelatihan dari sepak bola ini. Karena Blue Lock sendiri itu mengacu ke dalam sebuah pelatihan sepak bola ini. Dan untuk masalah cerita Blue Lock tentunya akan lebih menarik jika si Isagi diceritakan masuk ke tim nasional dan melawan tim dari negara lain. Apalagi si Isagi ini pasti akan menjadi pemain andalan karena seorang striker. Tapi jika cerita Blue Lock sampai seperti itu, yang dimana Isagi sampai masuk ke dalam tim nasional, judul Blue Lock sendiri sudah tidak relate lagi guys. Tidak menyewa pacar rental lagi dari anime Kanojo Okarimas. Kanojo Okarimas sendiri memiliki sebuah arti pacar rental. Nah, secara nggak langsung, anime ini memang menceritakan tentang karakter utama si Kazuya yang dekat dengan wanita gara-gara memakai jasa rental pacar. Nah, seiring cerita anime ini memang akan lebih ke arah PDKT si karakter utama dan wanita yang dia rental.
Tapi apa yang terjadi jika Kazuya udah fix jadian dengan heroin anime ini? Entah itu sama si Ruka, Mami, Sumi enggak karena itu punya gua, atau Chizuru. Apakah ceritanya ini akan tamat atau malah ceritanya ini masih lanjut dan menghilangkan unsur dari Kanojo Okarimas? Kan aneh gitu, judulnya pacar rental, tapi tidak ada unsur pacaran rentalnya lagi. Jadi nggak relate lagi guys judul dengan animenya. Lolos dari sebuah game Sword Art Online dari anime Sword Art Online. Sebenarnya ini sudah terjadi di dalam animenya, dan karena judul SAO ini sudah ikonik banget, jadi SAO tetap menjadi judul utama walaupun game yang dia mainkan bukan SAO lagi. Ada Alhem Online, ada Gun Gale Online, bahkan sampai ada Project Alicization. Dan semua itu bukanlah Sword Art Online. Judul SAO sendiri diambil dari sebuah nama game yang diceritakan di dalam game ini, bernama Sword Art Online, di mana game ini adalah sebuah game MMORPG berbasis virtual gitu guys. Tapi masalah utama di dalam anime ini adalah SAO menjebak para playernya di dalam gamenya tersebut. Jadi karena itulah judul anime ini bernama Sword Art Online yang mengacu ke dalam game utama dalam anime ini. Tapi di pertengahan season 1, SAO itu sudah selesai di mana gamenya sudah berhasil untuk ditamatkan oleh Kiritot Basudara. Jadi setelah SAO nggak ada lagi tuh cerita yang mengangkat tentang game SAO lagi. Palingan beberapa karakter atau masalah-masalah yang muncul akibat kejadian dari SAO. Tapi secara garis besar, Sword Art Online itu hanya muncul di season 1 bagian pertama. Harusnya ya judulnya itu jangan SAO coy, Kirito Bizarre Adventure kayak atau My Sword is Long, Boku no Kirito, biar lebih mencangkup semua cerita SAO dari season 1 sampai season 4. Issei tamat SMA dari anime High School DxD. Jadi kalau kalian tahu, cerita utama High School DxD itu tentang Issei yang menjalani kehidupan SMA sembari mengatasi masalah-masalah yang datang karena dia ini adalah seorang iblis. Nah, season 1 itu masih relate banget karena masalah-masalah utama di dalam anime ini masih berkaitan tentang kehidupan SMA dari Issei. Tapi di season 2 sampai selanjutnya udah mulai melenceng coy, karena udah tidak ada lagi kesan genre sekolahnya. Oke lah karena mungkin si Issei ini masih SMA. Tapi apa yang terjadi jika Issei sudah lulus SMA? Apalagi diceritakan kalau dia ini sudah kelas 2 SMA. Tentunya judul High School ini sudah tidak relate lagi dong. Dan inilah yang sering ada di otak gua. Apa yang akan terjadi jika ada sebuah cerita tentang Issei yang sudah lulus SMA? Tapi Issei masih menghadapi masalah-masalah dari kehidupannya sebagai seorang iblis. Apakah judulnya masih High School DxD atau bukan? Karena judul itu sudah tidak relate lagi ketika Issei sudah lulus dari SMA. Saitama menemukan lawan yang setara dari anime One Punch Man. Yap, tentu judul One Punch Man mengacu ke karakter utama anime ini yang bernama Saitama, yang sangat-sangat kuat sekali coy. Nah, saking kuatnya, dia bisa mengalahkan musuhnya dalam satu pukulan saja, alias One Punch. Tapi bagaimana jika Saitama bertemu dengan musuh yang sama-sama kuatnya seperti dirinya? Yang tidak mungkin Saitama bisa mengalahkan musuh tersebut dalam sekali pukulan. Tentu judul anime One Punch Man ini sudah tidak akan berlaku lagi. Tapi jangan salah, Saitama sebenarnya pernah mengalahkan musuh lebih dari satu pukulan. Tepatnya ketika Saitama melawan Boros, di mana dia bertubi-tubi melakukan serangan ke alien satu mata ini. Nah, di sini Saitama melakukan lebih dari satu pukulan. Pendapat pribadi gua sih, kayaknya melawan musuh yang setara Saitama hampir mustahil untuk dibuat oleh autor anime ini. Karena sampai sekarang musuh paling kuatnya saja tidak akan bisa membuat Saitama mengeluarkan pukulan terkuatnya. Karena itu juga anime ini tidak memiliki sebuah crossover One Punch Man secara resmi di game ataupun di anime. Karena Yusuke Murata saja tidak akan mengizinkan orang lain untuk membuat Saitama bisa mengeluarkan pukulannya berkali-kali. Karena itu sudah dianggap menjatuhkan citra Saitama sebagai manusia satu pukulan. Jika Saitama melakukan pukulan berkali-kali untuk mengalahkan musuhnya, itu sudah bertentangan banget dengan judul anime atau manga ini. Nah, kira-kira itulah hal-hal di dalam anime jika benar-benar terjadi akan mengubah judul anime tersebut dan membuat judul anime tidak relate lagi dengan ceritanya. Menurut kalian mana nih hal-hal yang bisa membuat judul anime itu berubah? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Neko undur diri, sampai jumpa di next episode.